Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita pada pagi hari baiknya yang kudus ini. Lewat ibadah raya kita pada pagi hari ini, pada sesi pertama ini. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, marilah kita sama-sama mulai ibadah kita. Mari kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memuji menyembah Dia. Sehingga kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian pada Tuhan. Kita katakan, saatku menyembahmu roh bekerja.
kasih seperti hujan kami ya Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan Engkau ada bersama-sama kami ya Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu ini ya Tuhan. Itu semua Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh ada Tuhan di rumah ini untuk memuji-muji Engkau Tuhan, untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu Tuhan, sebentar kami Tuhan akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan serangkaian ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan Kau Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Khususnya Tuhan dalam ibadah sesi pertama dan kedua nanti ya Tuhan. Dan Kau Tuhan tolong kami ya Tuhan, Kau hadir Tuhan. Memberkati ibadah kami ini Tuhan, menguduskannya Tuhan Yesus. Dan ibadah Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracara Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Beracara Tuhan, berkau Tuhan, campur tangan Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Biar ibadah Tuhan menjadi terima kasih Tuhan, mujizat-Mu Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semuanya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Cucikan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk bersyukur, untuk menaikkan doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami mau serahkan Tuhan sepenuhnya setiap pujian kami, doa kami, penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Ya Tuhan, kita bangkit semua berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan juga dan kita sambung dengan oh nama Tuhan. Tuhan
Tiba saatnya kita akan membacakan ayat lemas kita. Terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 12. Mari sama-sama kita akan membacanya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Sekali lagi kata-katanya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang memuji menyembah Dia dengan pujian yang berkata, bagaikan bejana siap hidup.
sungguh baik, sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, yang bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terima kasih Bapa yang baik ya Tuhan. Pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Biarlah setiap doa kehidupan kami boleh seperti ini Tuhan, disempurnakan selalu. Setiap kekurangan kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu menegur kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bahwa sampai saat ini Tuhan kami mulai ada semua karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami, buka setiap hati dan pikiran kami, agar setiap firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami, boleh menguatkan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di hamba-Mu yang telah mempersiapkan, biarlah Tuhan temukan hikmat urapan Tuhan seluruh atas hamba berkati setiap kehidupannya, bahkan pelayanannya, bahkan keluarganya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami kita semua pada pagi hari ini, kita patut mengucap syukur dalam kondisi yang sekarang sedang terjadi di Jakarta. Dengan anugerah Tuhan yang besar, pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah, anugerah Allah tersebut dalam kehidupan kita, ya. Selama waktu perkenanan Allah atau kairos Allah, mari kita gunakan ya. Kasih karunia anugerah Allah itu dalam kehidupan kita. Kita membuka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 2. Kita akan baca bersama-sama dari tempat Bapak Ibu duduk. Saya undang dengan kasih Tuhan kembali kita berdiri. Kita akan baca 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 2. 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tuhan memberkati kita semua. Ayat ini merupakan nasihat firman Tuhan kepada jemaat di Korintus yang Paulus anggap sebagai teman-teman sekerja, sebagai teman-teman sepelayanan. Paulus menasihatkan melalui firman Tuhan supaya jemaat di Korintus jangan membuat sia-sia, ya. Jangan buat sia-sia kasih karunia Allah yang telah mereka terima. Ayat 1 menekankan pada pagi hari ini juga kepada kita orang-orang percaya gereja Tuhan, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah, karis, ya, kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti murah, ya, karena itu dibayar dengan darahnya yang mahal, yang tidak ternilai, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kasih karunia itu diberikan secara gratis. Kita sebut dengan gratia atau grace, ya. Allah telah memberikan kasih karunia bukan saja kepada sidang jemaat Korintus pada waktu itu, tetapi anugerah Allah itu, kasih karunia Allah itu telah Allah berikan bagi kita orang
terutama kita yang hidup di akhir zaman ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah menerima terlampau banyak ya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dari satu kasih karunia kepada satu kasih karunia yang lain, Tuhan telah mengaruniakannya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya sebagai orang-orang percaya. Nasihat Rasul Paulus ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan supaya mereka menerima keselamatan, tetapi bagi kita yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima anugerah Allah, yang sudah menerima karis grace-nya Allah itu, dinasihatkan supaya kita tidak menyia-nyiakannya. Menyia-nyiakan itu artinya menerima tapi tidak menganggapnya, tidak memiliki nilai atau arti, sehingga tidak concern, acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli. Padahal sedemikian besar kasih karunia Tuhan itu di dalam hidup kita. Akibatnya apa? Bagi orang yang menganggap enteng itu kasih karunia, walaupun mereka telah menerima sedemikian banyak kasih karunia Tuhan, dalam kehidupan mereka tidak ada kemajuan. Pertumbuhan rohani mereka itu stagnan, diam di tempat dalam perkara keselamatan, dalam hal-hal rohani. Saya katakan mereka orang yang hidup dalam zona nyaman, puas, berpuas diri dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Cukup sampai di situ saja. Tetapi jika kita tidak ingin menyia-nyiakan kasih karunia, maka kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Tidak berpuas diri, tidak hanya cukup menjadi jemaat yang hadir dengan 4 atau 5D, datang, duduk, diam, derma, maaf yang terakhir, dungu, tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mengambil sedemikian kesempatan itu dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia, saya percaya kita meresponi kasih karunia Allah itu, keselamatan, anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma itu, yang dibayar dengan harga yang tidak ternilai harganya, dengan gairah, dengan roh yang menyala-nyala, dengan kerinduan yang besar kepada Dia yang sudah memberikan kasih karunia dalam hidup kita. Kita bergairah untuk terus bertumbuh, tidak stagnan, diam di tempat, tidak berpuas diri, cukup ada di zona nyaman. Toh saya sudah diselamatkan Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu saling mengisi. Jika engkau sudah diselamatkan, jika engkau sudah menerima kasih karunia, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan berarti kita tidak menyia-nyiakan, bukan berarti kita selamat oleh karena perbuatan baik kita. Ya, Efesus mencatat pasal 2, kamu diselamatkan oleh karena iman. Dan tanpa iman, Ibrani juga mencatat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan perbuatan yang menyelamatkan kita, tetapi kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, jangan buang itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Kerjakanlah dengan takut dan gentar. Bertumbuhlah secara pesat dalam kehidupan kerohanian kita. Miliki gairah, kasih, roh yang menyala-nyala terhadap pemberi kasih
karunia itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Orang ya, yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian hidup yang berkemenangan melalui hidupnya. Orang lain dapat melihat, membaca. Dan kita katakan seperti suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan waktu inilah ya, waktu di sini bukan berbicara tentang waktu seperti yang kita jalani, waktu kronos. Nah, sebabnya kalau ada satu peristiwa ada kronologinya, waktu hari-hari yang kita jalani. Tapi waktu di sini adalah berbicara tentang waktu perkenanan Allah, yaitu kairosnya Allah, waktunya Allah, kesempatan yang masih Tuhan berikan. Jangan buat sia-sia kasih karunia Allah, karena tidak selamanya kairos Allah itu berlaku. Waktu di mana Dia berkenan ya, untuk mendengarkan saya dan saudara. Sekali lagi, kita manusia menerima banyak kasih dari Tuhan, kasih karunia, utama keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pergunakan itu, tanggapi itu, selama kairos Allah masih ada, selama perkenanan Allah masih ada. Salah satunya hari ini, Bapak Ibu, kalau di sana orang sulit untuk beribadah, ya datang ke rumah Tuhan, mungkin Bapak Ibu katakan, bisa saya beribadah di rumah, ya secara online bisa ya mungkin. Yang saya bicarakan adalah persekutuan ibadah secara komunal dengan saudara-saudara seiman dalam Tuhan. Bagian lain orang sulit, mereka disibukkan dengan bencana yang mereka harus hadapi. Ini salah satu contoh. Bapak Ibu tidak perlu ya, dorong-dorong, panggil-panggil. Kalau mungkin ada panggilan, oi, datang oi, ibadah. Kalau kita ya, sungguh-sungguh tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, maka gunakanlah kairos, waktu perkenanan Allah itu, dengan sepenuh-penuhnya. Segala kesempatan kita gunakan. Dan waktu perkenanan Tuhan itu nggak berbicara tentang besok. Kan masih ada besok, Ibu Lisa. Kan masih ada minggu depan. Sekarang saya lagi sibuk. Tidak bisa Bapak Ibu waktu atau kairos Allah itu tidak berbicara tentang besok. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita di esok hari. Tuhan katakan kairos, waktu perkenanan Allah itu hari ini, sekarang. Kesempatan itu ya hari ini digunakan. Kita tidak bisa beralasan, banyak alasan, besok, nanti, sebentar lagi. Tidak, hari ini. Jangan sia-siakan anugerah Allah, kasih karunia Allah. Kita harus meresponinya, menanggapinya dengan gairah, dengan roh yang menyala-nyala, dengan kasih
kepada Tuhan. Yang pertama adalah dengan mencari Dia. Selama kairos Allah, waktu perkenanannya itu masih ada. Mari cari Tuhan. Yesaya 38 ayat 18. Nanti Devi bantu baca selama pembacaan ayat-ayat Alkitab dengan suara yang kuat. Yesaya 38 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan dalam Yesaya 38 ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ayat 20. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kita lanjut pada Yesaya pasal 55. Masih dibacakan. Ayat 6 sampai ayat 7. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Kembali. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Hari ini seperti aku pada hari datang mencari Tuhan, mengambil kesempatan kairos Allah, waktu perkenanan Allah itu, untuk mencari Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk memberitakan kesetiaan Tuhan, dengan melayani Tuhan. Ayat 20, hendak main kecapi. Itu salah satu contoh bentuk pelayanan Bani Asaf, pemuji penyembah kita semua. Karena apa? Tadi saya katakan, hari ini kita nggak tahu Bapak Ibu besok. Saya tidak lupa Bapak Ibu besok mati ya, tapi kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Karena percuma Bapak Ibu, orang mati itu tidak dapat apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Nantilah, besoklah, sebentar lagi lah. Itu salah satu bentuk menyanyiakan kasih karunia Tuhan dalam kairos, waktu perkenanannya Allah. Besoklah saya kerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Nantilah kalau saya sudah oke, baru saya lakukan firman Tuhan. Ini hari ini selalu berbicara, besok pun nanti bicara tentang esoknya itu hari ini. Kairosnya Allah, perkenanannya Allah. Percuma dikatakan di dalam dunia orang mati, mau kita menangis-nangis pun sudah percuma, sudah mati. Tidak dapat mengucap syukur lagi, tidak dapat lagi memuji-muji Tuhan, tidak dapat lagi melayani Tuhan, tidak dapat lagi memberitakan kesetiaan Tuhan. Tetapi dikatakan hanyalah orang yang hidup, mereka yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan, mereka yang dapat bermain kecapi, dengan lain kata mereka yang dapat melayani Tuhan, mereka yang dapat memberitakan, menyaksikan kebaikan, kasih, kemurahan Tuhan. Dan inilah kairosnya Allah, waktu perkenanan itu. Gunakan itu, raih kesempatan
berkata-kata, masih bisa bernyanyi. Itu kasih karunia Tuhan. Jangan kita kasih karunia Tuhan yang keselamatan dan cukup puas dengan aman itu. Saya sudah selamat, oke sudah. Selama Kairos Allah, waktu perkenanan Allah, kalau kita belum mati, kalau kita belum habis nafas, ayo pergunakan kasih karunia dalam Kairos waktu Allah masih berkenan. Karena kalau kita perhatikan selidiki Yesaya 55, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada waktu-waktu di mana kalau kalimat ini dibalik, yang sama artinya ada waktu-waktu di mana Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Contohnya yang tadi saya sampaikan, kalau sudah mati nggak bisa lagi bersyukur, nggak bisa lagi melayani Tuhan. Stop, jangan saudara komplain dengan nanti kan di surga, oh itu lain lagi. Pembahasannya adalah hari ini selama Kairos waktu perkenanan Allah, apa yang kita bisa buat untuk meresponi kasih karunia Allah, lakukan itu. Jangan stagnan, jangan puas. Oh saya sudah diselamatkan, saya kan pembela sidang, saya cukup. No, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Bila Tuhan bagian lain katakan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia Allah. Kerjakanlah dengan takut dan gentar apa yang kita bisa buat meresponi kasihnya Tuhan itu. Selama dikatakan hari ini, nggak bicara besok nanti ya, tidak, hari ini. Kan nanti kalau sudah mati percuma. Saya pedes-pedesnya aja, nggak ada itu. Dalam dunia orang mati kita dapat mengucap syukur. Buang waktu yang Tuhan berikan sia-sia dengan ketidakacuan kita, dengan ketidakpedulian kita terhadap kasih karunia yang sudah Dia limpahkan. Kalau masih dapat berdoa, ayo gunakan waktu-waktu jam doa kita berintimasi dengan Tuhan. Supaya indah berbagai saudara dalam hadirat Tuhan. Segala keletihan kita, beban-beban perkumpulan kita, kesakitan kita, penderitaan kita, itu bebas lepas saat kita mempergunakan Kairos Allah untuk berintimasi dengan Dia di dalam hadirat. Tuhan melimpahkan kekuatan baru, kecakapan, ketangguhan, kemampuan untuk kita dapat menanggung, memberikan solusi jalan keluar di dalam hadirat. Pergunakan itu. Cari Tuhan itu berbicara luas. Selama hari ini, saya nggak bicara tentang nanti, besok, tahun depan, minggu depan. Enggak, hari ini. Kairos Allah itu tadi kita baca dalam 2 Korintus. Hari ini selama waktu perkenanan Allah. Yang selanjutnya mari kita tanggapi kasih karunia Allah, anugerah Allah selama Kairos waktu perkenanan Allah yang masih berlaku itu, dengan tidak mempergunakan untuk melakukan dosa. Yang Galatia mencatat, kamu itu sudah ditebus, dibebaskan dari perhambaan atau perbudakan dosa. Tapi sebagai orang yang sudah diberdekakan, jangan pergunakan itu sebagai suatu kesempatan. Oh, saya sudah bebas, oke lah, untuk melakukan dosa. Alangkah bodohnya kita, Bapak Ibu. Kairos Allah waktu perkenanannya, kita sia-siakan kasih karunia-Nya. Kita pikir kita sudah dibebaskan, sekali bebas merdeka. Ada itu paham, sekali selamat tetap selamat. Jadi lakukan dosa, saya tetap selamat. Bodoh itu. Karena Tuhan
bilang, kalau kamu sudah selamat, kerjakan keselamatan itu. Bertumbuh dalam kasih karunia dengan gentar, dengan takut kepada Tuhan. Ya. Mari kita lihat dalam Galatia 5 ayat 13. Selama waktu perkenanan Allah, kairosnya Allah, jangan kita sia-siakan karis Allah, kasih karunia itu dengan mempergunakan sebagai kesempatan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih karunia. Ya. Galatia 5 ayat 13. Lebih bacakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, kamu, saya dan saudara Bapak Ibu sudah dipanggil untuk merdeka. Ayatnya 1 Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan dosa. Jangan mau menjadi orang percaya yang menyia-nyiakan kairos waktu perkenanan Allah. Sia-siakan itu kasih karunia-Nya dengan bersikap bodoh, masih mau diperhamba oleh dosa dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jangan pergunakan kesempatan kairosnya Allah, waktu perkenanannya Allah, untuk hidup dalam dosa. Karena kita sudah dibebaskan, Bapak Ibu, sudah dimerdekakan. Kita harus teguh dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Siap berdiri itu dalam kondisi siap. Karena memang panah-panah iblis itu terus menerus supaya kita jatuh, supaya kita berbuat lagi dagingan, hawa nafsu, dosa. Siap, standby, siap. Teguh berdiri, sadari saya orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Katakan firman, saya tidak lagi mempergunakan kemerdekaan itu, kasih karunia, harisnya Allah itu, untuk saya pergunakan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. No way, katakan firman. Tapi gunakanlah kairos waktu perkenanan Allah itu. Dengan apa? Saya mengucap syukur kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dikatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih karunia. Seperti yang Ibu Gembala Senior sudah paparkan dengan jelas, sangat jelas sekali minggu yang lalu. Satu hukum yang mencakup seluruhnya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian juga sesamamu manusia. Bentuk kasihmu kepada Allah sudah dijelaskan. Bentuk kasihmu kepada Tuhan dan kepada sesama sudah sangat-sangat detail Ibu Gembala Senior jelaskan. Dan itu digarisbawahi sebagai bentuk pelayanan. Nggak bicara besok, kita nggak tahu Tuhan panggil kita nggak ada lagi kesempatan untuk melayani Tuhan dan sama. Hari ini, tadi kita baca dalam 2 Korintus 6. Hari ini, layanilah Tuhan, layanilah sesama. Dengan apa? Dengan kasih karunia. Kalau kita sudah limpah dengan kasih karunia, layani, jangan seperti laut mati. Menerima begitu banyak kasih karunia Tuhan, selalu
salurkan kembali kasih karunia itu dalam bentuk berbagai macam pelayanan. Banyak bentuknya Bapak Ibu Saudara. Selama kairos Allah, selama waktu perkenanan Allah. Jadi ya, aliran yang mengalir memberkati banyak orang dengan segala bentuk kasih karunia yang kau dapat kerjakan. Nah, saya bawahi ini pelayanan. Pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada semua. Jangan malah kita mundur, jangan malah kita berhenti. Nah, kalau besok udah ada kesempatan lagi, udah ada gimana? Tadi katakan tidak, orang mati tidak dapat mengucap syukur, tidak dapat bermain kecapi, itu contoh pelayanan Tuhan. Ya, kalau besok sudah nggak bisa bermain. Jangan kesempatan kairos waktu perkenanan Tuhan malah kita lebih-lebih dari orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Hidup sebagai orang merdeka, tapi masih gunakan kesempatan itu untuk melakukan dosa. Jangan, ya, jangan. Ada satu ayat iman Tuhan ingatkan dalam Wahyu. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara, kalau saya sekali lagi tidak lupain saudara mati supaya terbuka pikiran. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Nah, kalau saudara matinya lagi melakukan dosa, saya tidak bertanggung jawab dengan kata berbahagia. Malah teman saya lebih tegas lagi, dia katakan, lah kalau kamu ada di rumah bordil, padahal kamu sudah dimerdekakan, tapi kamu gunakan kairos waktu perkenanan Allah, kasih karunia itu untuk melakukan dosa. Apa jaminan Wahyu itu jadi bagian ketika kamu sedang ada di rumah pelacuran, rumah bordil, ketika kamu sedang melakukan dosa? Makanya kairos itu hari ini supaya kita itu Tuhan bukakan, jangan main-main dengan waktu. Makanya dipertegas hari ini nggak berbicara tentang besok atau supaya mata kita, pikiran hati kita secara rohani itu nanggep, oh Tuhan berarti nggak ada waktu lagi. Ya hari ini Tuhan nggak main-main. Oke lah besok, tahun depan kairosku masih berlaku. No, tidak, hari ini. Jangan seperti tadi contoh, dia ada di rumah bordil karena sesuatu hal mati di sini. Tadi diingatkan dalam Wahyu, tapi berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan, sedang mengerjakan dengan senang hati kasih karunia Allah. Dia sedang bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Dia sedang sibuk, kerinduannya besar untuk bersekutu mencari Tuhan. Dia sedang melayani Tuhan, melayani sesamanya di dalam kasih karunia. Cocok. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Yang selanjutnya, bersyukur mencari Tuhan, melayani seorang akan yang lain, ya, melayani Tuhan di dalam kasih karunia. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayatnya ke-16 sampai 17. Hiduplah sebagai orang merdeka, 1 Petrus 2 ayat 16-17, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudara, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini bentuk-bentuk pelayanan. Jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah, apalagi di waktu perkenanan Allah yang kita tidak tahu, yang berlakunya, expirednya hanya hari ini.
Besok juga kalau kita besok hari Senin, ya kairosnya Allah, ya hari itu juga. Tapi biarlah kita hidup seperti hamba Allah, menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara, hidup dalam takut akan Allah, menghormati raja berbicara tentang menghargai menghormati pemerintah kita selama mereka hidup dalam takut akan Allah, jadi warga negara yang baik, jadi teladan, jangan jadi batu sandungan, ya, jadi warga masyarakat yang hidupnya jadi sungai Kristus yang terbuka. Itu orang yang tidak menyalahgunakan kesempatan waktu kairos Allah, tapi sungguh-sungguh meresponi kasih karunia Allah dalam hidupnya. Yang selanjutnya terakhir, beritakanlah Injil yang berisi kasih karunia Allah yang sudah kita terima dengan berlimpah melalui hidup kita, lewat kata, lewat perbuatan, lewat bentuk pelayanan yang tadi saya sudah paparkan. Karena ini amanat agung Tuhan, Bapak Ibu. Amanat itu berarti harus dilakukan. Sebelum Yesus naik jadi saksi, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Kalau kita mau berbicara sampai ke ujung bumi, di Yerusalem dulu lah, ya, di lingkungan yang paling kecil. Kita mau saja lebih dahulu, pasti nanti Tuhan tolong kita. Saya kan malu salah cakap kata-kata. Kalau kan tak cakap kata-kata, cakaplah dalam teladan hidup. Itu malah lebih orang membacanya. Pergunakanlah kairos waktu perkenanan Allah untuk memberitakan Injil yang berisi kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Sekali lagi, waktu perkenanan Tuhan itu adalah sekarang. Kita lihat dalam Ibrani Ibrani 3 ayat-ayat, saya bukan bilang ayat terakhir ya, saya bilang ayat-ayat terakhir. Mohon maaf kalau masih ada ayat lagi. Ibrani 3 ayat 7. Jangan saudara jadi ya udah seneng-seneng ya ada ayat terakhir. Nah, masih ada, udah gesek-gesek lantai ya. Ibrani 3 ayat 7 saya bacakan sampai ayat 18. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelaman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Aduh, ini umat Tuhan. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan ya, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa, yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ayat pasal 4. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya,
masih berlaku. Kairos Allah masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian, sekalipun pekerjaan yang sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentianmu, sedangkan mereka yang kepada yang lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia telah sekian lama berfirman dalam perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati ya Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita harus bertumbuh dalam iman kita. Iman bertumbuh ya. Karena kalau kita tegar hati, udah berkali-kali sesat hati lagi. Walaupun dikatakan masih berlaku, janji Tuhan itu masih berlaku, tapi waspada, ada yang sudah dianggap ketinggalan. Sudah dianggap ketinggalan karena meraskan hati, karena sesat hati, karena tegar hati. Tuhan sudah katakan, hari ini kalau kau dengar suaranya, kalau kau dengar firman-Nya, ada yang sudah dianggap ketinggalan. Iya, sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Ini lebih ngeri lagi. Sekalipun kairos Allah waktu perkenanan Allah itu masih berlaku, tapi sudah ada yang dianggap ketinggalan. Sebab itu, kalau kita diberitakan firman, dinasihati, mari katakan bertumbuhlah. Ya. Dalam kasih karunia iman kita itu bertumbuh. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Jika kita masih bisa bernafas, masih menikmati anugerah, karis, kasih karunia Allah, bisa berpikir, bisa bertindak, mari gunakan untuk perkenanan Allah. Jangan sampai terlambat seperti orang kaya dan Lazarus. Tuhan, ya, di neraka dia katakan, Tuhan, beri saya kesempatan, saya kabarin ke saudara-saudara saya yang masih hidup di dunia bahwa, aduh, jangan sampai masuk, jangan sampai tidak masuk ke tempat berhentian dan bicara tentang surga. Jangan sampai seperti saya, beri saya kesempatan. Oh, kata Tuhan, sudah terlambat untuk memberitakan Injil, sudah terlambat, nggak ada lagi kesempatan. Kairos waktu perkenanan Allah itu sudah nggak ada. Di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Bapak Ibu bayangkan, renungkan, jika orang yang di neraka saja tidak menghendaki saudaranya yang masih hidup di dunia jangan sampai seperti dia, bayangkan itu luar biasa banget. Kenapa kita menunda waktu kairosnya Allah? Ayo ambil raih itu. Waktu perkenanan Allah itu pergunakan. Syukur, cari Tuhan, kesempatan untuk melayani seorang yang lain dengan kasih. Ya. Tadi juga dalam 1 Petrus, hormati, takut itu takut akan Tuhan. Beritakan Injil, enggak ada kesempatan lagi kata Tuhan, enggak ada lagi kesempatan. Biarlah yang hidup yang di neraka. Jangan keraskan hati ya, kalau kita sudah dengarkan firman Tuhan. Waktu-waktu yang masih ada dalam hidup kita tidak tahu kapan, tapi mari gunakan kairos Allah, waktu perkenanan Allah itu untuk cari Tuhan. Nanti sudah mati, gak bisa lagi bersyukur. Untuk melayani Tuhan dan sesama, untuk hidup dalam takut akan Tuhan,
Tuhan dia nanti masuk neraka. Ayo, bertahan Injil. Nanti berikmat. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang kita semua bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Zaman sekarang Sini
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Lord. Telah ingatkan kami kembali Tuhan melalui firman. Kamu tambahkan iman percaya kami Tuhan kepadamu Yesus. Jangan ada Tuhan berkata Tuhan besok. Hari ini Tuhan kami akan membuktikan keyakinan kami kepadamu Yesus. Tuhan Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Karena kami takut Tuhan karena dunia ini. Kami yakin percaya karena ada Engkau Bapa. Kami berkeruh kepadamu Tuhan. Tolong kami Yesus. Tolong kami Bapa. Tolong kami Roh Kudus. Biar kami taat kepadamu Bapa. Tidak ada Tuhan yang mengatakan Tuhan yang sudah mati Tuhan mengucap syukur kepadamu Yesus. Biar kami yang hidup ini Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Biarlah kami lebih taat Tuhan. Biarlah kami akan takut akan Kau Yesus. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan yang sudah membenarkan firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah dalam hati dan pikiran kami. Terlebih kami umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami Tuhan akan memberikan persembahan kami kepada-Mu. Seberapa Tuhan yang kami berikan Tuhan, perkembalikan Tuhan sesuai dengan iman percaya kami Tuhan. Kami yakin yang percaya Tuhan, urapan-Mu akan berlimpah pada kehidupan dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan berdasarkan kami. Haleluya, amin. Ini akan memberikan korban kita di hadapan Tuhan dengan rasa syukur. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Yesus.
perihal diakonia ya Bapak Saudara. Dalam aturan yang sudah dibuat secara tertulis berarti itu mengikat ya. Itu diakonia diberikan bagi mereka yang ikut diakonia atau menjadi anggota diakonia. Dalam hal apa mereka menerima uang diakonia? Itu ketika mereka dalam keadaan sakit, dirawat ataupun melahirkan, kemudian meninggal dunia atau wafat. Ada uraian-uraian selanjutnya, itu berapa kali diberikan, itu sudah diatur. Kemudian aktif 6 bulan masih mendapatkan diakonia. Tapi Bapak Ibu jika tidak aktif pada 1 tahun, Bapak Ibu terdaftar sebagai anggota diakonia. Ini saya berusaha menjelaskan supaya kita baik menerimanya ya. Itu tidak mendapatkan. Ya. Kita memiliki keanggotaan, tapi kita tidak aktif melakukan kewajiban kita. Kita tidak mendapatkan hak kita. Itu harus seimbang hak dan kewajiban. Kemudian selain aturan yang tertulis apa-apa saja yang diberikan, ada hal lain yang dinamakan kebijakan. Nah, ini hal yang lain. Kebijakan itu dibuat atau diberikan bisa berdasarkan simpati atau empati. Karena diakonia itu sebenarnya mencakup hal yang luas, bukan saja kematian, kelahiran, sakit, tapi juga bisa misalnya peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, kebakaran, bencana alam seperti banjir dan lain-lainnya. Nah, yang saya bicara tentang kebakaran, bencana alam, banjir dan lain-lain yang tidak tertulis seperti yang dibuat atau diatur diakonia di gereja ini, itu diberikan melalui yang tadi saya katakan kebijakan. Kita ini ya, apalagi orang percaya, dasar hidup kita, gerak hidup kita itu berdasar atas kasih. Dari kasih itu salahnya ya, simpati atau lebih dalam lagi empati. Jika saudara seiman kita sedang mengalami kemalangan, firman Tuhan juga katakan, berbuat baiklah terutama kepada saudara seiman. Maka inilah kebijakannya, turun dari gembala kepada diakonia. Dalam hal ini Bapak Saudara, buatlah kebijakan. Jadi jangan heran atau mungkin Bapak Ibu berkata, kok Ibu Panjaitan atau siapa terima uang diakonia? Mungkin bisa jadi ibu itu tidak ikut diakonia, bisa jadi dia sudah mobil. Saya aja yang anggota diakonia nggak bayar lebih dari 6 bulan nggak dapet. Dia sudah katakan ada aturannya, apa tidak bayar lebih dari 6 bulan atau 6 bulan tidak terima haknya. Kenapa dia yang tidak ikut banjiran dapat? Jangan ya Bapak Ibu, itu adalah kebijakan, bukan aturan secara tertulis yang mengikat. Bagaimana hati kita melihat ya, saudara seiman kita mengalami kemalangan, bisa banjir atau kebakaran, jauhkan Tuhan. Kita berdiam diri. Dan sebab itu turunlah kebijakan dari penggembalaan kepada Bapak Cegar sebagai pembela sidang yang mengelola diakonia. Jangan heran kalau Bapak Regar memberikan kepada Ibu Panjaitan, misalnya Ibu ini berkat Tuhan dalam diakonia. Walaupun itu kecil, tapi itu merupakan bentuk perhatian ya, yang lahir dari kasih. Tapi Ibu percaya nggak? Satu bentuk perhatian itu bisa mengikat seseorang untuk betah setia bergereja lokal. Bagaimana kalau kita cuek masa bodoh?
Gembala pada Bapak Serikat atas kebijakan yang dikeluarkan Gembala bersama dengan yang keluarkan uang itu, ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Serta kita semua bangkit berdiri untuk ibadah. Kami memuji bersama. Terima kasih sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami percaya Tuhan sudah menyertai kami dan kami percaya sepanjang kehidupan kami hari lepas hari Tuhan juga akan tetap melindungi dan memagari kami. Pujilah nama Yesus. Terima kasih yang baik. Kami sudah panjatkan pujian syukur bagi Yesus Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan kami dengar boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi pedoman kami dalam kami menjalani kehidupan kami, supaya kami boleh terus berjalan dalam hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kuatkan kami, mampukan kami, memang tubuh kami lemah, tapi dengan Roh Kudus yang menjadi kekuatan, kami sanggup, kami mampu dalam kami jalani kehidupan kami dalam dunia. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berdoa untuk semua jemaat PPD Khusus Satu dimanapun mereka berada, dan memberkati dan melindungi, dan memberkati dalam usaha pekerjaan hidup rumah tangga, kesehatan kekuatan dari Tuhan boleh kami terima, dan apa yang menjadi kebutuhan kami semua Tuhan, kami percaya Tuhan akan cukupkan semuanya. Dan berkati semua pelayan Tuhan, dan berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pada sesi pertama ini ya Tuhan. Kami akan akhiri ibadah sesi pertama dan kami akan pulang. Tolong kami pulang bahkan tiba dengan selamat. Kami percaya kembali ya Tuhan, hari-hari mendatang Engkau yang pegang tubuh jiwa roh kami, kekuatan selalu jaga dulu kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari orang-orang jahat, bahkan roh-roh kejahatan. Tuhan jauhkan sehingga kami ada dalam perlindungan supaya saja kami akan hidup beserta akan pulang dan kami akhiri pada sesi pertama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah yang pada untuk memberikan kasih, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia di Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Kudus yang menyertai kita sepanjang hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.
Bapa.